Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rio Tanta Saputra, mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju, Prodi S1 Keperawatan, semester 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sebuah materi berjudul Gizi Anak Prasekolah. Baiklah, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasannya. Baiklah, yang pertama yaitu pengertian gizi atau nutrisi. Nutrisi atau gizi adalah substansi organik yang dibutuhkan organisme untuk fungsi normal dari sistem tubuh, pertumbuhan, pemeliharaan kesehatan. Setiap manusia pasti sangat butuh gizi atau nutrisi yang baik agar tubuh bisa menjadi lebih sehat. Pengaruh gizi yang baik bagi anak usia emas adalah anak usia dini berada pada masa yang disebut dengan masa keemasan atau golden age. Hal ini dikarenakan pada usia tersebut pertumbuhan dan perkembangan manusia sedang terjadi dengan pesatnya. Banyak faktor yang mempengaruhi tumbuh kembang. Salah satu faktor yang mempengaruhi tumbuh kembang manusia adalah nutrisi atau gizi. Kebutuhan akan gizi pada anak usia dini sangatlah penting untuk pertumbuhan dan perkembangannya, terutama perkembangan pada otaknya. Perkembangan otak sangat tergantung pada asupan gizi yang dikonsumsi. Setiap makanan yang dikonsumsi memiliki manfaatnya masing-masing bagi tubuh anak. Ini dikarenakan kandungan nutrisi pada makanan yang berbeda-beda. Anak-anak sangat dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan yang beragam dengan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan pada tubuhnya. Ini dikarenakan asupan nutrisi yang dibutuhkan oleh anak-anak dan dewasa berbeda, demikian juga dengan asupan nutrisi yang dibutuhkan anak laki-laki juga berbeda dengan kebutuhan anak perempuan. Menurut data dari WHO, lebih dari 50% kematian anak terkait dengan gizi kurang dan gizi buruk. Oleh karena itu, masalah gizi di Indonesia harus ditangani dengan secara tepat dan tepat. Menurut data dari UNICEF pada tahun 2012, Indonesia merupakan negara kekurangan gizi nomor 5 di dunia, karena jumlah penduduk Indonesia juga berada di urutan 4 terbanyak di dunia. Selanjutnya yaitu penyebab gizi kurang atau buruk. Menurut data dari UNICEF pada tahun 2010, angka gizi kurang tidak terlepas dari beberapa penyebab, yaitu kemiskinan, kurang keperawatan dan kebersihan, sakit yang berulang, ketersediaan makanan yang kurang, serta pola asuh orang tua dalam pemberian makan anak yang kurang tepat. Dan selanjutnya ada pedoman gizi seimbang. Di Indonesia terdapat pedoman gizi seimbang, yaitu 4 sehat dan 5 sempurna. Perbedaan mendasar antara slogan 4 sehat dan 5 sempurna dengan pedoman gizi seimbang adalah konsumsi makanan sehari-hari harus mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah atau porsi yang sesuai dengan kebutuhan setiap orang atau kelompok umur. Konsumsi makanan harus memperhatikan prinsip 4 pilar, yaitu aneka ragam pangan, perilaku hidup bersih, aktivitas fisik, dan memantau berat badan secara teratur untuk mempertahankan berat badan normal. Prinsip gizi seimbang terdiri dari 4, yaitu mengonsumsi anekaragaman pangan. Nasi merupakan sumber utama kalori, tetapi miskin vitamin dan mineral. Sayuran dan buah-buahan pada umumnya kaya akan vitamin, mineral, dan erat, tetapi miskin kalori dan protein. Ikan merupakan sumber utama protein, tetapi sedikit kalori. Anjurkan untuk mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan lebih banyak dari sebelumnya. Perbanyak minum air putih, karena air putih merupakan bahan untuk metabolisme tubuh dan pencegah agar tidak dehidrasi. Prinsip yang kedua yaitu membiasakan perilaku hidup bersih. Membiasakan perilaku hidup bersih dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu yang pertama, selalu mencuci tangan dengan sabun dan air bersih mengalir sebelum makan, sebelum memberikan ASI, sebelum menyiapkan makan dan minuman, dan setelah buang air besar dan kecil akan menghindarkan terkontaminasinya tangan dan makanan dari kuman penyakit, antara lain kuman penyakit tipes dan disentri. Yang kedua, dilakukan menutup makanan yang disajikan akan menghindarkan makanan dihinggapi lalat dan binatang lainnya serta debu yang membawa berbagai kuman penyakit. Yang ketiga, selalu menutup mulut dan hidung bila bersin agar tidak menyebabkan kuman pada penyakit. Dan yang keempat yaitu selalu menggunakan alas kaki agar terhindar dari penyakit cacingan. Prinsip yang ketiga yaitu melakukan aktivitas fisik.
Aktivitas fisik yang meliputi segala macam kegiatan tubuh, termasuk olahraga, merupakan salah satu upaya untuk menyeimbangkan antara pengeluaran dan pemasukan zat gizi, utamanya sumber energi dalam tubuh. Aktivitas fisik memerlukan energi. Selain itu, aktivitas fisik juga memperlancar sistem metabolisme di dalam tubuh, termasuk metabolisme zat gizi. Oleh karenanya, aktivitas fisik yang berperan dalam menyeimbangkan zat gizi yang keluar dari dan yang masuk ke dalam tubuh. Dan prinsip yang keempat, yang terakhir, yaitu memantau berat badan. Pemantauan berat badan normal merupakan hal yang harus menjadi bagian dari pola hidup dengan gizi seimbang, sehingga dapat mencegah penyimpangan berat badan dari berat badan normal. Dan apabila terjadi penyimpangan, dapat segera dilakukan dengan langkah-langkah pencegahan dan penanganannya. Dan pembahasan yang terakhir adalah 5 fungsi zat gizi. Yaitu sebagai sumber energi dan tenaga. Jika fungsi ini tergantung organ, akan menjadi kurang geraknya atau kurang giat dan merasa cepat lelah. Kedua, menyokong pertumbuhan badan, yaitu penambahan sel baru pada sel yang sudah ada. Yang ketiga, memelihara jaringan tubuh, mengganti yang rusak atau yang sudah terpakai, yaitu mengganti sel yang nampak jelas pada luka tubuh, yaitu terjadinya jaringan penutup luka. Yang keempat, mengatur metabolisme dan berbagai keseimbangan dalam cairan tubuh, dalam keseimbangan air, asam, basa, dan mineral. Yang kelima, yang terakhir, yaitu berperan dalam mekanisme pertahanan tubuh terhadap berbagai penyakit sebagai antioksidan dan antibodi lainnya. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.